الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Hari ini Kamis 27 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Juli 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Muhammad Akbar Al-Almi dan imam akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awwam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamadamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi fi sudurin nas minal jinnati wal Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Usalli fadlan azim. Adani. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا منعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم من سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنواع والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرامك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا وتعلم ما بأنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. واكتب اللهم الستر والسلام والصحة والعافية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا وعلى عبيدك الحجاج والمسافرين والغزاة المجاهدين من المسلمين بالبر والبحر أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatul futu wal munu wa rusu wa salahil badani wa ruwa tabatan nasu ila hadratil rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa zurriyyati ahli baitihi summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabin al qurubiyyin wal ulama il amilin wal awliya wa syuhada was salihin wa walidina wa walidil hadirin wa masyayikhina wa malimina wa talamizina wa amwatina wa amwatil muslimin wa zawil huquqi alaina ajma'in wa ila arwah al-muassas hadzal masjid agung wa wani bibinaihi wa mu'allimi fihi wa mu'adhafati wa jama'atihi khususan ila Sultan Mahmud Badaruddin al-awwal wa sani wa zuriyatihima wa ila hadrati sayyidi al-allama al-arifillah Syekh Ahmad al-Marzuki wa walidayhi wa masyayikhi wa talamizi wa zawjati wa auladi wa ahibbai wa ila arwah amwati hadhihi al-baldah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila arwah jamaah majlis ta'lim an-nur wa ila arwah wali songo wa ila rumah yang cimiti hamim ayah masakus mamas Mahmud ma'ni masni masjid wa ila arwah sadatina sufiya wa jami'a la ilahi masyarikil ardi la magharibiha bariha أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة شاء الله لهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه جمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahu fi ardihi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatama anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa triyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa afdali. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Agung berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul sambil bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahirun wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, diaturi halagoh. Yang nak melok taklim diaturi merapat. Yang di belakang silakan maju, yang nyamping maka supaya kita mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat makin bagus, makin dekat kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan baca kitab Aqidatul Awam sekarang sampai kepada bait yang ke-39. Wa arba'un minal innasi tuzkaru ridwanur rabbi lil jami'i yuzkaru.
dan ada 4 anak perempuan. Jadi Nabi SAW mempunyai 4 orang anak perempuan. Tuzkar, akan kita sebutkan nanti. Ridwanur Rabbi lil jami' yuzkar, semoga keriduan Allah untuk mereka semuanya. Hadirin, Nabi SAW selain memiliki 3 orang putra, Nabi juga mempunyai 4 orang putri. Jadi anak Nabi ada berapa? 7. 3 lanang, 4 betina. Yang 3 lanang siapa namanya? Qasim, Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Abdullah ini ada lagi namanya di Bika. Siapa? Thayyib dan Thohir. Thayyib dan Thohir. Nah, hadirin sekalian, kita harus betul-betul mengetahui, mengenal nian Nabi, orang tua Nabi, istri Nabi, anak Nabi, mantu Nabi, cucu Nabi, sampai zuriat Nabi kalau bisa. Kenapa? Supaya kita dekat. Manusia yang nomor 1 yang kita dekati Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, dipastikan kita akan dapat syafaat. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, ini bukan dapat syafaat, dapat bala. Jadi orang yang kita dekati nomor 1 Nabi Muhammad, dan orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tandanya kita dekat dengan Nabi, ya kita kenal dengan keluarga Nabi. Tidak mungkin kan kita kenal, kita dekat kepada seseorang tapi tidak tahu bininya, tidak tahu anaknya. Ada dekat. Jadi tanda dekat itu kenal. Seperti kita ingin tagaruban ilallah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, terlebih dahulu kita harus kenal Allah. Tidak kenal Allah, jangan. Kita ingin dekat dengan seorang ulama, ingin dekat dengan seorang ustaz, misalnya ingin dekat dengan Ustaz Nudin, ya harus kenal dulu. Tidak kenal, tidak dekat. Tak ada lah wong yang dekat tapi tidak kenal. Paling dekat rumahnya baik. Dekat rumahnya, dekat kantornya, mungkin ada kebetulan dekat tempatnya, bukan dekat dengan orangnya. Jadi kalau kita ingin dekat, syarat harus kenal. Jadi kita harus kenal dengan Nabi, juga kenal dengan keluarga Nabi. Jadi Nabi SAW punya anak 7, 3 lanang, 4 betina. Namanya yang lanang itu Qasim, Abdullah. Nama Abdullah ini juga selain Abdullah adalah Thayyib dan Thohir, kemudian Ibrahim. Wa arba'un minal inasi tuzkar, dan ada lagi 4 anak perempuan yang disebutkan. Ridwanur Rabbi lil jami' yuzkar, semoga Allah meridhai mereka semua. Nah, siapa nama putri-putri Nabi? Jadi nama-nama putri Nabi atau anak-anak perempuan Nabi Muhammad SAW yang akan disebutkan oleh musannif, oleh pengarang kitab Aqidatul Awam ini. Hadirin, anak betina, kalau kita punya anak betina, itu merupakan suatu anugerah Allah, hadiah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, aku ingat almarhum Sa'ali Umar pernah ngomong, kenapa anak itu lahir semua dalam keadaan menangis? Kenapa anak itu lahir semua dalam keadaan menangis? Karena anak itu lahir ketika akan keluar, dia menangis karena tidak mau membebani ayahnya. Itu dia nangis. Dikatakan kepada anak ini, ukhruj, keluar kau. Ya Allah, kata anak, bagaimana aku akan keluar
Bagaimana aku mau keluar ya Allah. Kalau aku kakek bakal nambai beban ayahku baik, beban orang tua aku. Kata Allah, keluar, kau akan menjadi lengan atas ini. Apa namanya? Lengan atas ada. Bahu kanan, bahu kanan bapak kau. Itulah. Maka anak lanang cak kita ni kan, ya yang selalu membantu urusan orang tua kita, terutama jadi pengganti bapak kita. Apalagi pada saat bapak kita dah katik lagi, siapa yang jaga mak kita? Ya kita anak lanang. Nah ketika anak betina yang akan lahir, dia nangis juga. Nah, jadi pada saat detik dia akan lahir, Allah berfirman, ukhruji, keluar. Maka anak perempuan ini berkata, ya Allah, bagaimana aku mau keluar kalau aku tak bakal membebani orang tua aku, membebani bapak aku, mempersulit mereka. Kata Allah, keluar. Tapi dia tak mau keluar. Kalau aku ni lanang, ya Allah, ya aku akan bisa membantu menolong bapakku. Tapi aku betina, macam mana? Kata Tuhan, keluar. Aku yang akan menolong bapakku. Aku yang akan menolong bapakku. Jadi kalau kita punya anak lanang kita yang akan menolong kita, membantu gawe kita, meringankan beban kita, tugas kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah kalau anak betina, kalau kita punya anak betina, dengan adanya anak betina tadi, dengan keberkahan anak betina tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Nah, jadi kalau kita belum punya anak lanang, terus berjuang, agar mendapatkan anak lanang. Alhamdulillah ada anak lanang, cuman betina berjuang lagi. Caranya berdoa, usaha agar mendapatkan anak betina. Nah Ustaz, aku alhamdulillah Ustaz, lanang ada, betina juga sudah ada, alhamdulillah. Dan teruskan berjuang, tambah lagi yang lanangnya, tambah lagi yang betinanya. Banyak anak, banyak rezeki. Benar tak? Benar? Ada yang protes, itu dulu. Kalau dulu benar Ustaz, banyak anak banyak rezeki dulu, sekarang tak lagi. Aku tanya, Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang ni sama tak? Sudah, kalau Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang sama, berarti ketentuan zaman dulu dengan zaman sekarang dan terus sampai akhir zaman dia sama baik. Kita tak usah sedih. Ini ya, banyak anak banyak masalah. Kadang-kadang ada dulur kita anaknya banyak, kalau kita kata banyak anak kau ni, sanggup apa kau tunjuk makan? Nah, kalau banyak anak kau ni, sanggup kau tunjuk dia makan? Hadirin, yang nunjuk makan kita, yang nunjuk makan bini kita, yang nunjuk makan anak-anak kita tu bukan kita. Siapa yang nunjuk makan? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau bodohnya kita ini. Jadi pokoknya begitu kita mendapatkan anak, ini adalah anugerah Allah, nikmat Allah, dan juga merupakan amanah, harus kita didik. Jadi kita tak salah khawatirkan soal makanan mereka, soal rezeki mereka, tak salah khawatirkan tentang jodoh mereka, karena ini sudah ditentukan oleh Allah. Yang perlu kita khawatirkan, yang kalau nak kita khawatirkan, boleh khawatir kita anak-anak kita ni kaget matinya, kaget husnul khatimah apa sul khatimah. Nah ini yang perlu jadi pikiran kita. Anak-anak kita kaget, nah kalau mati dalam kuburnya, nah cak mana keadaan kuburnya? Kuburnya tu jadi taman surga untuknya, kaget apa jadi jurang neraka. Nah boleh kita sedih mikirkan anak-anak kita kaget pada hari kiamat. Nah anak kita ni ke mana? Ke surga apa ke neraka? Nah, boleh kita sedih mikirkan itu. Tapi kalau dia nak mikir tentang rezeki dia, mak manalah anak aku dikaget kalau aku mati makan apa? Mata kuluna mim ba'di, mata kuluna mim ba'di. Apa yang bakal kamu makan kalau aku katik lagi? Salah itu. Ma ta'buduna mim ba'di. Nah ini apa yang kamu sembah kalau aku dah katik lagi. Hadirin, kewajiban kita sama anak ni banyak. Nah, kalau kamu yang masih bujang ni. Sebab cucu kita. Ada pasal bujang-bujang, balik bujang kan. Berarti balik bujang lah. Lain
Yang bujang-bujang sini banyak bujang-bujang ni. Kalau masih bujang itu, kewajiban yang pertama kamu masih bujang ini, kepada anak-anak kamu carikan calon ibu yang terbaik buat anak-anak. Carikan calon ibu yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kaget kalau kita punya anak-anak kita tu bangga nian punya mak cak maknya itu. Dari segi tingkah lakunya, perbuatannya, amalnya, termasuk pendidikannya, tentunya adalah kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepatuhan dengan suami dan perhatian dengan keluarga. Jadi anak-anak tu bangga nian punya mak. Nah, jangan sampai kita punya anak-anak kita ni kecewa punya mak cak itu. Nah, kita disalahkannya. Abang ni pula nyari mak basinya baik. Ada mentang-mentang mak mancung lajulah itu, cumunya yang mancung. Yang lain dompok galau jadi jangan sampai anak-anak kita kecewa. Nah, ini kewajiban yang pertama kepada anak-anak, mencarikan calon ibu yang terbaik untuk anak-anak. Nah, jadi banyak kewajiban kita pada anak-anak. Tapi yang paling wajib lagi, ini aujab. Ini aujab paling wajib. Apa? Berusaha dengan cara cak mana? Kagetnya anak kita ketika mereka meninggal termasuk min ahlil jannah. Ini kewajiban yang paling wajib kita orang tua kepada anak-anak. Kalau anak-anak kita mati kaget, dia masuk dalam kelompok ahlul khair, ahlul jannah. Jadi macam mana Ustaz? Ya, mulai yang pertama cari mak yang terbaik. Begitu dalam perut dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat, dibacakan zikir. Ketika detik-detik kelahiran kita sambut dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir dan salawat. Begitu anak lahir disambut dengan azan kuping kanannya, dikomatkan kuping sebelah kiri. Syukuran kita, syukuran. Baca Yasin, kemudian pada saat akikah peresmian namanya, bacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembelihkan kambing akikah. Yuk nama yang bagus, nama yang baik, nama yang sesuai dengan ajaran Islam yang disunahkan Nabi. Nama itu adalah doa. Lalu kita berikan makanan minuman yang halal, pakaian yang halal, tempat tinggal yang halal, berikan pendidikan yang baik, ajari adab, ajari zikir, ajari nyebut nama Allah yang benar, ajari mengucap kalimat tauhid, ajari membaca salawat, terus ajari ngaji, ajari solat. Dijaga betul-betul. Sehingga tumbuh anak kita dewasa menjadi orang yang soleh atau anak yang solehat. Ini usaha kita, ini ikhtiar syariat kita. Sehingga harapan kita insya-Allah nanti anak kita istiqomah sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita sebagai orang tua dapat penghargaan dari Allah. Dianggap kita sebagai orang yang amanah terhadap karunia Allah, amanah terhadap titipan Allah, amanah kita terhadap anak-anak yang diberikan oleh Allah. Maka bentuk terima kasih Allah kepada orang tuanya, Allah ampunkan dosa orang tuanya, dan Allah masukkan dia ke surga dengan berkah anak-anaknya. Nah, jangan sampai anak-anak kita tu jadi musuh di dunia, jadi musuh. Berapa banyak kan kita baca berita, nonton TV, buka video, apalagi musim medsos ini kan banyak yang anak-anak bukan hanya kurang ajar sama orang tua, yang sudah melawan, berani, bahkan berani memukul, najangkan maknya. Ada yang muja bapaknya. Yang beberapa waktu yang lalu viral video anak bunuh bapak gara-gara nak ngenjuk duit rokok. Dia nak merokok, baik katik duit, tujuannya sampai mati. Nah, di dunia jadi musuh, di akhirat lah nunggu. Sebab kenapa anak kita nakal? Kenapa anak kita keras? Kenapa anak kita durhaka? Kenapa kita punya anak tak taat dengan orang tuanya? Kenapa anak-anak kita tidak taat kepada Allah, tidak mengabdi kepada Allah? Kenapa anak-anak kita tidak solat? Kenapa anak-anak kita tidak bisa baca Quran? Kenapa anak-anak kita butuh hukum agama? Kenapa? Ya, orang tuanya juga. Orang tuanya juga bertanggungjawab. Kenapa? Kecuali anak sudah dididik seperti tadi kan, sudah diajar, lah dinasihati, lah dimarahi, dipukul, lah dinjuk sanksi-sanksi. Ya sudah, masih cak itulah apa boleh buat. Seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam kan, punya anak kan anak Nabi Nuh kafir. Tapi Nabi Nuh tak mungkin Nabi Nuh tak bertanggung jawab anaknya. Tak mungkin Nabi Nuh tidak menasihati anaknya, tak mungkin Nabi Nuh tidak meluk anaknya, tidak memberikan apa kata-kata yang baik.
untuk mengajak anak beriman kepada Allah, tak mungkin. Tapi memang sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu, ya sudah. Berarti itu sudah bukan bukan kekuasaan kita, di luar kemampuan kita sudah. Tapi kita ada usaha. Nah sekarang pertanyaannya, kita punya anak, pernah tak kita ajar anak kita itu? Pernah tak kita ajak anak kita ke masjid, ke mushola, ke tempat-tempat pengajian? Pernah tak kita ajak anak kita datang ke tempat-tempat ulama, silaturahmi ke rumah para ulama, minta doa dari para ulama? Pernah tak kita ajak anak-anak kita diskusi soal agama misalnya, tukar fikiran? Satu lagi sekali, kita sudah banyak habis duit menyekolahkan anak kita, sudah banyak habis duit muliakan anak kita, belikan pakaian sekolah atau seragam sekolahnya, belikan buku, masukkan dari mulai SD ke SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kita betulkan duit untuk biaya sekolah anak-anak kita, kuliah anak-anak kita. Oh, banyak pengorbanan orang tua ini. Nah, ada nih, kaget kalau kita mati kaget. Kira-kira anak kita yang lanang ini, kira-kira anak kita itu bisa tak ngimami salat jenazah kita? Andai kata kita jenguk anak-anak kita bicaranya tak katik yang pacak ngimam salat jenazah kau. Nah rugi gitu. Rugi nian punya anak ini rugi. Ngabis ke duit kita. Nyekolah ke dia, mulia ke dia. Pas kita mati kaget, dia tak pacak ngimam salat jenazah kita. Untuk apa? Untuk apa kita nyekolah ke dia? Untuk apa kita mulia ke dia? Pas kita mati kaget, anak kita itu tak bisa, tak mampu, tak pacak. Nah, ngimam salat jenazah kita. Untuk apa? Kita nyekolahkan anak-anak kita, kita muliakan anak-anak kita, dan satu harapan supaya kita kalau mati kaget, anak kita ngimam salat jenazah kita. Ini kita kepengen. Nah, jadi kita kumpul anak-anak kita, kumpul. Kalau abah ni mati atau kalau mak kau ni mati, kira-kira ada tak kamu anak-anak abah ini yang pacak ngimam salat jenazah kami kaget? Yang pertama, yang kedua, tapi kok anak kita yang lanang kita kumpul. Ada tak di antara kamu ini? Nunjuk tangan anak kita. Bah, insya-Allah bah. Kalau abah kakek misalnya duluan nului kami, aku bah yang bakal tampil ngimam salat jenazah abah. Alhamdulillah. Berarti kita berhasil mendidik anak-anak kita. Bukan kita nunjuk makan, bukan kita nunjuk pakaian, bukan kita nunjuk tempat tinggal, tapi kita juga bisa mendidik anak-anak kita ini. Walaupun tidak kita langsung mendidiknya. Mungkin ada ustaz, ada kiai, ada gurunya, tapi ini dari usaha kita. Alhamdulillah. Berarti kita sudah berbuat amal baik dan menjadikan anak kita anak yang soleh, dia taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Siap untuk ngimam salat jenazah kita. Tapi kalau jawabnya tak wajib bah, kau tak wajib. Melok salat jenazah di tempat kita banyak orang meninggal, tak pernah. Dia melok nganter. Tapi orang kumpul di masjid, dia tegak di jambu. Paling-paling melok mikul, Allah, alhamdulillah, jadilah masih melok, masih melok ngewang, ada tidak niat? Ya Allah, macam mana kita nak membuat anak-anak seperti itu? Ada ini. Nah, ini perhatian dia, mumpung kita masih hidup, mumpung kalau anak-anak kita masih berkumpul sama kita, kita tanyai. Kalau anak kita bisa, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata anak kita itu tak bisa, nah, kita masih ada waktu. Sudah, kalau macam itu kita belajar. Ya abang ajari kamu, ya abang ajari salat jenazah. Kalau kita bisa, kalau kita tak bisa, nah, kita ajak ustaz. Kita ajak Ustaz Nurdin baik aja. Apa kita ke rumah dia, apa kita ajak Ustaz Nurdin ke rumah kita sini belajar praktek tata cara solat jenazah. Apalagi nak jadi Bilal dia. Oh itu lebih abdul lagi. Bah, insya-Allah bah, kalau abah kaget misalnya meninggal duluan sebelum kami bah, aku dan dulu-dulu yang anak-anak abah ini termasuk anak mantu abah siap bah. Dari mulai kaget ngurusi pemandian abah, ngapan ni abah, nyolatkan abah, maco kentalkin di kuburan abah, mimpin yasin tahlil dan doa tahlil untuk abah, kami siap bah. Alhamdulillah. Sudah nak mati-mati lah gitu. Lah siap. Tapi kalau belum ada jangan mati dulu. Suatu kebahagiaan, bahagia nian gitu.
Kalau kembang-kembang ikut duka cita, tak kata gunanya itu. Betul tak kata gunanya untuk keluarga dan untuk si mayit itu. Tak kata-kata si mayit diampunkan dosanya oleh Allah, diringankan misalnya pertanyaannya, bisa jawab pertanyaan kawan nakir, kubur jadi taman surga gara-gara banyak karangan bunga. Kalau diunjuk oleh gubernur, dapat kiriman dari wali kota, dari bupati, dari camat, dari siapapun, akhirnya si mayit ini diampunkan dosanya oleh Allah. Lepas siksa kubur. Kenapa? Banyak karangan bunga. Yang nak kata karangan bunga, sarau dia di kubur. Dia kata itu. Dia kata gunanya itu cuma paling kebanggaan bagi keluarga. Paling. Kalau keluarga pulang masa bangga. Yang jelasnya itu pribadi yang ngegim ya, pribadi yang ngegim gitu. Digambar pula tak. Berapa itu karangan bunga kalau kita bikin? Duitnya berapa? Hah? Tengah 200. Yang mana tengah 200? Iya, 300 500. Sama 500.000, ada yang 10 ngenjuk 5 juta. Kalau dengan 100 ikut itu, wah banyak duitnya. Atau paling tidak njuk banyu mineral banyu minum. Belikan 2 dos 3 dos. Atau njuk duit bena. Lebih manfaat daripada bunga. Kita nak nyagonya pula malam-malam. Nah, ada kan? Jadi karangan bunga itu untuk dunia lah, dunia. Paling kebanggaan keluarga baik. Oh, waktu dia tu mati, waktu abahnya mati. Oh, Masya Allah, alangkah banyak bunga-bunga. Oh, sampai ke sana. Padahal itu sedikit pun tak kata faedah untuk si mayit. Nah, apa faedah untuk mayit? Setelah Fatihah, doa, sedekah. Ada yang lebih lucu lagi. Ada ibunya meninggal, orang itu ini anaknya datang, Ustaz, mak aku meninggal, Ustaz. Ya, aku dengar kabar juga. Jadi cak mana? Aku minta tolong Ustaz tulah kakek ngimaminya, sama baca ke talqin, Ustaz. InsyaAllah siap, insyaAllah. Pas waktu nak solat, anak masih di luar, disuruh masuk. Apa jawab anaknya? Sudah aku serah sama Ustaz Nurdin galau. Sudah aku serah sama Ustaz Nurdin galau. Kata jemaah, ya kau tu melok solat dak jadi Ustaz Nurdin bajalah wakil. Sampai talqin. Tak bela apa-apa anaknya. Padahal anak siko itulah. Anak siko tu lanang. Ya Allah, ala kesian tengok emak yang mati ni. Emaknya sudah banyak habis duit ngolai dia, nyengoliai dia. Menjuk dia pendidikan apa-apa, beli ke dia pakaian dia kecil menjuk makan. Waktu emaknya mati, baru-baru nak jadi imam, melok solat jenazah lagi dak. Tak laku seram Ustaz Nurdin galonya. Astagfirullah. Mentau aku nyesel juga aku teman-teman. Aku nyangka minta kita ngim dia di belakang kan. Nah, aku macam doa dia ngaminnya paling tidak kan. Ini tidak ni, tidak dia memang solat ni ya. Jadi jawapan sudah aku seram Ustaz Nurdin galo seluruhnya. Dari mulai imam sampai talqin. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ni cerita guru kita. Anaknya lanang 10 yang mati ni. Jadi diminta ustaz guru aku yang jadi imam. Kata guru aku almarhum, mana anak-anak almarhum ini? Ada 10 anak-anak. Ada yang jadi insinyur, ada yang dokter, ada yang S, macam-macam gelarnya. Kamu ini yang paling abdul ngimami, walaupun ada kiai, ada ustaz, ada ulama yang hafiz Quran, anak yang lebih abdul. Kami ini makmum baik, ngamin ke baik. Apa tak baca kalau kami ni ustaz. Nah, sekewit. Tu ucap kalimat sekewit, tahu sekewit tak? Sekewit. Jadi sekewit ini ni mana bahasa kita tak adil sekewit. Curang, cuman dunia baik. Jadi anak-anak cuma disekolahkan dunia baik, dikuliahkan urusan pelajaran umum baik, dunia baik, akhirat tidak. Sekewit ini. Nah, jadi ustaz ngimamnya.
Berarti bapak yang mati tu dah katik berkah sama sekali dari anaknya. Mohon maaf, habis be duitnya nyolahkan anak-anaknya, habis be duitnya muliakan anak-anaknya, pas bapaknya mati dah katik 10 anak ni satu tampil untuk jadi imam jenazah bapaknya. Allah. Nah ini jangan sampai tidak mau kita dan sekali. Jadi kita punya anak lanang misalnya, kita kumpuli, tanya, bisa tak di antara anak-anak kita tu jadi imam salat jenazah? Kalau ada, alhamdulillah. Inilah maksud kita menikah. Ini tujuan kita menikah agar punya anak yang solehin, ya doalah pada waktu kita mati kakek anak kita yang akan menyolatkan kita, mendoakan kita ini. Kalau tidak untuk apa? Nanti berkah. Itulah kata orang tua-tua tu. Balik-balik bertua ustaz punya anak ni, bertua. Beruk digendong, kalau bertua jadi anak. Beruk digendong, kalau bertua jadi anak. Tapi kalau tidak bertua, anak digendong jadi beruk. Itu kalau tidak bertua. Jadi kalau bertua, beruk digendong jadi anak. Kalau tidak bertua, anak digendong jadi beruk. Ini sekali kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehat, dan mereka mendapatkan jodoh juga, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, solehat, sampai ke cucung-cucung kita dan keluarga kita, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyub wal mukhtalifa syada'ida wal mihan ma zahara minha ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah amin buldal muslimin na'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Anak itu di mana? Yang di Alpat. Oh. Aman. Allahumma salli. Ben. Betul. Foto ke